الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ثم أما بعد اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ووافقنا أملا صالحا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mari sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita juga masih diberikan umur. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita senantiasa kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi. Masih ingat Pak pertemuan terakhir kita bahas apa? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Zikir ya. Zikir salat dan zikir setelah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan kita bagaimana cara melaksanakan ibadah salat. Sampai Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan Rasulullah tidak hanya mencontohkan gerakannya saja Bapak-bapak. Rasulullah juga mencontohkan bagaimana bacaannya, bagaimana zikirnya. Alhamdulillah kita sudah bahas ya tentang zikir salat Rasulullah SAW. Setelah salat Rasulullah SAW juga terbiasa membaca istighfar 3 kali. Kemudian Rasulullah wabil khusus di waktu subuh dan di waktu maghrib ya mengucapkan Allahumma ajirni minan nar 7 kali khusus untuk subuh dan maghrib. Jadi di luar subuh dan maghrib Rasulullah tidak membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Ya, sebenarnya dari dulu kita sudah sering dengar namanya. Ya, kita sudah sering dengar ustadz-ustadz kita, kiai kita, ya dari dulu waktu kita masih di kampung mungkin Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Cuman kita nggak tahu dalilnya. Ternyata itu yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Nah, para ulama menambahkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata daras salam. Ya, tambahan doa apalagi di luar salat itu tidak dilarang. Ya. Tidak masuk dalam kategori sesuatu yang menyelisihi ajaran Rasulullah SAW karena doa itu sifatnya itu ya, lapang ya, tidak dipersempit oleh Rasulullah harus sama plek tidak ya, yang harus sama jumlah rakaatnya, tapi doa setelah sholatnya ya silahkan berbeda ya. Oleh karena itu para ulama ada yang menambahkan ya doa-doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga dianjurkan untuk bertasbih, bertahmid, bertakbir. InsyaAllah sudah kita amalkan ya Bapak-bapak. Nah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'anallah bi ulumil muallif fid dharain amin. Kitabu adhkaril marad wal maut wa ma yata'allaqu bihima. Pembahasan tentang zikir ya, zikir-zikir orang yang sakit ya, orang yang sedang sakit, atau zikir-zikir orang yang meninggal atau yang akan meninggal. Wa ma yata'allaqu bihima, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan keduanya. Babus istihbabil iktsari min dzikril maut. Ya, bab anjuran untuk mengingat ya kematian. Suka ingat mati atau enggak Bapak Ibu?
Ya, jangan sampai ingat mati kita terus baca amit 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 amit. Orang gitu ya, saking takut mati. Padahal perintahnya bukan takut mati, perintahnya adalah ingat mati. Nah, ingat mati itu berbeda dengan takut mati. Kalau ingat mati harusnya membuat kita semakin ya sadar bahwa kita akan meninggal dan kita mempersiapkan bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi positif kalau ingat kematian itu. Nah, yang negatif adalah takut mati. Ya, yang negatif adalah takut mati. Nah, takut mati ini yang membuat kita akhirnya hubbud dunya. Nah, kenapa sekarang orang nggak mau jihad? Kenapa orang sekarang takut mengatakan kebenaran? Kenapa orang takut membela kebenaran dan mengingkari kemungkaran? Nah, di antaranya adalah karena hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang diperintahkan oleh Rasulullah bukan takut mati, karena mati sudah pasti, Pak ya. Bapak-bapak, kita semuanya ini sudah ditentukan oleh Allah ajalnya. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta. Ya, kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, itu nggak bakal berkurang, Pak. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu nggak geser, Pak. Kalau kita meninggal jam 10 lewat 5 menit 2 detik, udah pasti, nggak mungkin. Cuman kadang-kadang kita itu pakai akal kita. Coba dia kalau nggak keluar malam-malam, ya, coba kalau dia di rumah aja. Jadi banyakkan coba, kalau, jikalau, seandainya. Padahal kematian itu sudah pasti. Maka kata para ulama, man lam yamut bisayfi mata bi ghairihi. Orang yang tidak mati dengan pedang, artinya orang yang tidak mati di medan tempur dalam berjihad, mata bi ghairihi, dia pasti akan mati dengan cara yang lain. Ya, di tempat yang lain, di kesempatan yang lain, sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bukan takut mati, Pak, tapi kita mempersiapkan kematian kita. Kira-kira kalau malam ini siap atau belum? Ya udah pasti belum, Pak ya. Ya, untungnya enggak, ya untungnya kita nggak ditanya sama malaikat siap apa enggak. Pokoknya siap nggak siap harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengingat kematian. Ya, makanya positifnya pas kita mau maksiat, jangan-jangan saya nanti mati pas lagi maksiat. Ya, mau judi, ya, mau judi, saya lagi musim judi ini. Mau judi online, jangan-jangan saya lagi matinya pas lagi judi online. Nauzubillah. Mau melakukan korupsi, jangan-jangan saya ngambil meninggal pas lagi korupsi. Nauzubillah. Akhirnya dia meninggalkan kemaksiatan. Orang kalau ingat mati pasti begitu. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Ya, ingatlah kalian, perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutus kenikmatan. Makan nikmat, bercengkrama dengan istri dan anak nikmat, ya Pak ya. Ya, kumpul-kumpul bareng-bareng nikmat, tapi semuanya akan terputus. Dengan apa tuh putusnya? Dengan kematian. Ya, makanya kita macam-macam nih meninggalnya, Pak ya, tergantung dengan amalan yang paling istiqomah yang kita lakukan. Maka karena itu kita ingin meninggalnya lagi baca Quran, ya setiap malam harus rajin baca Al-Quran, ya Pak ya. Ya nggak cuma malam, kalau bisa siang pagi terus baca Al-Quran terus, insya Allah meninggalnya pas lagi baca Quran, ya Pak ya. Meninggalnya ingin pas lagi sholat, Pak, ya rajin sholatnya 5 waktu ke masjid, qiyamul lailnya dijaga, sholat duhanya dipelihara, insya Allah nggak jauh-jauh meninggalnya pas lagi sholat. Jamaah kita ada ya Pak ya, yang sedang sholat ya, Pak Haji Muslih, Allahu Akbar. Ya, itu nggak mungkin Allah kasih begitu kecuali beliau memang melakukan amalan itu. Ya Ustaz, tapi saya ngelihat ada orang rajin banget ibadahnya, kok meninggalnya su'ul khotimah. Kalau begitu itu memperlihatkan kerajinannya di depan orang. Tapi kalau lagi sendiriannya nggak rajin. Jadi Allah tuh maha tahu Pak dibandingkan kita, Pak. Jadi kalau kita mau meninggal tuh betul-betul husnul khotimah, bagus, ya amalan kita harus sama. Ketika ramai
dan ketika sepi, ada orang nggak ada orang, kita tetap konsisten karena kita hanya ingin dilihat oleh Allah, bukan ingin dilihat oleh manusia. Cuman penyakit kita pas lagi banyak orang rajin banget. Pas nggak ada orang, masya Allah, ya seadanya, segitu-gitunya. Ya. Babu istihbabi su'ali ahlil marid wa aqaribihi anhu wa jawabul mas'ul. Nah, ini keutamaan bab dianjurkan untuk bertanya kepada orang yang sedang sakit dan kerabatnya. Ya. Rawaina fi sahih al-Bukhari an Ibn Abbas anna Ali ibn Abi Talib kharaja min 'indi Rasulillah fi waja'ihi alladhi tuwfiya fihi faqala an-nas. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib keluar dari sisi Rasulullah SAW saat itu Rasulullah sedang sakit, dan sakit itu yang menjadi wasilah Rasulullah wafat. Faqala an-nas, kemudian manusia ini, orang-orang ini bertanya, para sahabat, ya Aba Hasan, kaifa asbaha Rasulullah? Wahai Aba Hasan, maksudnya Aba Hasan adalah wahai Ali. Ali keluar dari rumah Rasulullah. Ali, bagaimana keadaan Rasulullah? Qala asbaha bihamdillahi bari'an. Alhamdulillah Rasulullah sehat. Di sini ternyata ada keutamaan, Pak, nanya keadaan orang lain, Pak. Ya, kita punya tetangga, ya, kita tetangga ya dengan Pak Agus. Misalnya ada yang sakit, ya kita nggak boleh cuek, kita harus tanya, Pak. Bagus, gimana kabar istri? Alhamdulillah sehat. Itu nanya kabar saja, Pak, itu masuk ke dalam bagian sunnah. Ya, jadi ada anjuran, kita nggak boleh cuek, Pak. Ada tetangga kita sedang sakit, ya kita anjurannya untuk bertanya keadaannya. Jadi masya Allah ya. Ya, ini sesuai dengan sabda Rasulullah. Ya, man lam yahtam bi amril mu'minin atau bi amril muslimin, ya falaysa minna. Jadi kalau ada orang yang nggak mau perhatian dengan urusan sesama muslim, maka bukan bagian dari kami. Karena ciri orang muslim itu dia tidak cuek, dia peduli kepada tetangganya. Jadi kalau ada yang sakit, Pak, kita harus memberikan apa? Ya, kalau ada tetangga kita kena musibah, istrinya sakit, anaknya sakit, itu kalau ditanya aja udah seneng, Pak. Ditanya saja sudah, bagaimana anaknya, sehat, Pak? Oh, itu udah seneng, Pak. Apalagi kalau bapak sambil bawa buah, oh itu lebih seneng lagi. Nah, ini anjuran, ini sunnah Rasulullah SAW. Ya, jadi nggak boleh kita masa bodoh ya. Ini bagian dari masuk ini dalam pembahasan zikir ketika ada orang yang sedang sakit. Masya Allah. Babu ma yaquluhul marid wa yuqalu indahu wa yuqra'u alaihi wa su'aluhu an halihi. Bab tentang apa yang sebaiknya diucapkan oleh orang yang sakit, dan apa yang diucapkan kepada orang yang sakit, dan apa yang harus dibacakan kepada orang yang sakit. An Aisyah, diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima. Rasulullah itu kalau mau tidur, ya kalau mau tidur sudah berada di atas kasurnya, Rasulullah mengepalkan kedua telapak tangannya, kemudian meniup telapak tangannya, kemudian membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian diusapkan ke seluruh tubuh Rasulullah SAW, dimulai dari bagian kepala, kemudian wajah, kemudian bagian depan tubuhnya, dilakukan sebanyak 3 kali. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah kalau sehat, Rasulullah lakukan sendiri, Pak. Kita udah istiqomah belum ya melakukan ini? Kita tuh berarti saya juga maksudnya, Pak ya. Belum ya kayaknya kita ya, belum istiqomah ya, Pak ya. Nah, kita coba deh, ini pengingat ya, Pak ya, untuk saya juga wabil khusus. Nanti malam kita mau tidur, sebelum tidur jangan nonton YouTube ya. Kita kebiasaan mau tidur nonton YouTube, akhirnya YouTube nonton kita, ketiduran, nyala terus itu handphone. Sekarang udah nggak main, Pak, nonton TV itu bapak-bapak, udah handphone ya, istri handphone, anak handphone, suami handphone, berarti keluarga handphone.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Pak, zaman sekarang ini. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan seperti itu Pak. Mudah-mudahan kita bisa coba ini malam ini, insya Allah memulai lagi sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul. Sebelum tidur baca ya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tiupkan ke telapak tangan kita, usapkan dari bagian kepala atas ke wajah sampai ke dada bagian depan, semuanya, kalau bisa sampai kaki. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, yang terjadi kata Sayyidah Aisyah, falamma ishtaka kana ya'muruni an af'ala dzalika bi. Ketika Rasulullah sakit, Rasulullah memerintahkan Sayyidah Aisyah melakukan hal itu kepada Rasulullah. Nah ini, jadi kalau ada anak kita sakit Pak, jangan didiemin. Ya, istri kita sakit, kadang-kadang kita cuma beli obat warung Pak, beli bodrek, beli panadol. Kita lupa ternyata ada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nih yang perlu kita lakukan Pak. Ya Pak ya. Jadi kita yang kepalkan tangan kita tiupkan, kita usapkan ke bagian kepalanya, ke bagian wajahnya, ke bagian tubuhnya seluruhnya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah saat Rasulullah sakit, minta kepada Sayyidah Aisyah untuk melakukan hal yang sama. Rasul nggak bisa melakukannya karena sakit, karena demam tinggi Rasulullah, karena kepalanya pusing, dan Rasulullah tuh kalau sakit 2 kali lipat dibandingkan kita Pak, kata Rasulullah. Ya kita sakit kepala Pak, sakit kepala Rasulullah itu 2 kali lipat lebih berat dibandingkan kita. Makanya menjelang Rasulullah wafat itu Rasulullah ikat kepala Rasulullah yang mulia dengan sorbannya, ya, supaya mengurangi rasa sakitnya. Nah, saat sakit diperintahkan Sayyidah Aisyah untuk melakukan hal tersebut. Nah, ini menjadi ijazah dari Rasulullah kepada kita umatnya. Ya, Rasulullah sebenarnya mengajarkan kita juga Pak. Jadi kalau ada yang sakit, tidak hanya ikhtiar dengan obat-obatan, ikhtiar juga dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, kadang-kadang kita lebih yakin sama obat dibandingkan sama ijazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang zaman dulu Pak, ya orang zaman dulu bahkan hanya, ya bukan hanya sih, dengan membaca Al-Fatihah itu mereka sembuh gitu. Ya cuman kadang-kadang tergantung yang bacanya siapa ya Pak ya. Ya Allah, ya kemuliaan apa seseorang juga berpengaruh pada apa yang dilakukannya gitu ya. Kita sholat, sahabat sholat, kira-kira bagus mana sholatnya Pak? Ya bagus para sahabat Rasulullah SAW. Tapi setidaknya kita tidak meninggalkan tuntunan Rasulullah. Ya, kita tidak meninggalkan tuntunan Rasulullah, tidak meninggalkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi itu kalau ada yang sakit, insya Allah ya Pak ya, tidak lupa kita membaca apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fil babil ahadits allati taqaddamat fi bab ma yuqra alaihi wa rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim. Nah, kemudian diriwayatkan di kitab Bukhari dan kitab Imam Muslim, juga kitab Abu Daud dan yang lainnya, bahwa Sayyidah Aisyah mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka al-insan asy-syai'a minhu aw kanat qarhatun aw jarhun qala an-nabiy bi usbu'ihi hakadha wa wada'a Sufyan ibn Uyainah ar-rawi sababatuhu bil ardi thumma rafa'aha. Ya, wa qala bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Ya, wa fi riwayatin turbatu ardina wa riqatu ba'dina. Qultu qala al ulama ma'na biriqati ba'dina ay bi busaqihi wal murad busaqu bani adam. Diriwayatkan bahwa kalau ada seseorang datang ke Rasulullah mengeluhkan rasa sakit, ya, entah sakit dalam ataupun luka, mungkin ada luka di bagian tubuhnya, maka Nabi SAW itu menggunakan telunjuknya, ya, telunjuk yang ini Pak ya, diletakkan di bawah, nah, diletakkan di tanah, kemudian diangkat sambil mengucapkan Bismillahi turbatu ardina, ya, dengan nama Allah. Turbah itu debu, ya, Bismillah, dengan nama Allah turbatu ardina, debu dari tanah kami, biriqati ba'dina,
dan dengan rik itu ludah, dengan ludah sebagian orang dari kami, yusfa bihi saqimuna, ya, semoga dengan ini semuanya orang yang sakit di antara kami diberikan kesembuhan biizni rabbina, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi diletakkan gitu ya Pak ya, ya diletakkan di tanah, kemudian sambil diangkat sambil baca doa tadi. Ya, di sini tidak disebutkan diusapkan, tapi di riwayat yang lain Rasulullah itu mengusapkan luka tersebut entah dengan tanahnya atau dengan ludahnya. Jadi boleh Pak. Ya, ini ijazah juga. Ini disebutkan di kitab Azkar ini tidak hanya dilakukan oleh Rasulullah, harusnya bisa juga dilakukan oleh kita. Hanya kita menggunakan ucapan Rasulullah SAW. Belum hafal ya kita ya. Ya, ya. Apa tadi? Bismillahi turbatu ardina wa biriqati ba'dina, ya yusfa saqimuna biidzni rabbina. Diambil tuh tanah, diusapin ke lukanya, pusing palanya, ya ambil bagian tanahnya, debunya aja Pak, debunya aja diusapkan di bagian kepalanya, ya. Atau misalnya menggunakan ludah, mungkin kalau keluarga dekat masih oke Pak ya, pakai ludah ya. Cuman kalau tetangga mungkin wallahu a'lam mau apa enggak itu ya. Ya, tapi dulu di masa Rasulullah para sahabat itu terbiasa ya diusap dengan ludah Rasulullah. Ya, dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib mau perang, matanya sakit Pak, perih nggak bisa ngelihat. Datang ke Rasulullah, ya diusap dengan ludah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung sembuh. Ingat, ini ludah Rasulullah. Ya, kalau ludah Rasulullah, silakan buka kitab Dalailun Nubuwah, ya, buka kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Itu dijelaskan di situ ludah Rasulullah itu wangi. Ludah Rasulullah, keringat Rasulullah itu wangi. Ya, nanti kalau misalnya ada yang mau disembuhkan dengan wasilah tadi, kalimat-kalimat tadi terus menggunakan ludah, ya kalau ludah kita masih insya Allah ya Pak ya. Tapi yang kita ambil kan bukan itunya Pak ya Pak ya, yang kita ambil adalah ijazah doanya dari Rasulullah SAW. Kalau urusan ludahnya udah pasti beda kualitasnya ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi ini Pak, ini kan amalan yang diajarkan Rasulullah, tapi kita lupa nih, kalau nggak diingetin kita juga lupa. Saya juga lupa Pak kalau nggak baca kitab lagi. Makanya enaknya kita baca kitab bareng-bareng tuh begitu Pak, saling mengingatkan di antara kita. Oh iya ya, ada amalan dari Rasulullah SAW. Dan penyakit zaman sekarang ini paling banyak penyakit itu datang dari ain. Paling banyak sekarang itu penyakit itu datang dari ain. Masih muda-muda penyakitnya aneh-aneh ya Pak ya, masih cantik-cantik penyakitnya aneh-aneh ya. Dan kadang-kadang pakai pengobatan medis agak susah ya. Rasulullah mengatakan itu bahwa penyakit ain itu betul adanya dan itu pasti adanya ya. Penyakit ain itu bisa membuat unta ya berpindah ke kider itu ke baskom, maksudnya bisa bikin unta jadi mati Pak. Sama juga manusia itu bisa masuk ke liang lahat karena penyakit ain. Nah, ain itu datang dari mana Pak? Puja-puji Pak. Ya, sekarang kita update status, lupa nulis alhamdulillah, orang nyolot, gile bener, gitu kan? Coba Pak, mantap sekali, itu lupa dia sama Allah. Maka ucapan-ucapan pujian tanpa zikir kepada Allah itu akan membawa penyakit ke yang bersangkutan. Itu yang kita sebut dengan penyakit ain. Kalau obatnya bodrek nggak nyambung Pak. Ya kan? Kita nggak tahu Pak ini ain atau bukan, nih orang pusing kepalanya. Ya orang sakit dadanya ini ain atau bukan. Makanya sebelum kita masuk ke obat-obatan ya yang ada di warung, maka jangan lupakan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena yang menjadi penangkal, penyembuh ya penyakit-penyakit ain, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya Pak ya. Ya bapak-bapak boleh update status, boleh nggak apa-apa.
Ya, cuman jangan membuat yang melihat itu jadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memuji, maka pujian itu bisa berubah menjadi aib. Termasuk kita muji orang lain, Pak, anak kita gitu. Pintar sekali kamu, lupa kita zikir kepada Allah. Ya, ganteng banget anak ayah, lupa. Dia harus sama, Masya Allah anak ayah, Masya Allah ganteng, boleh, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi kembali pujiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sakit apapun bapak-bapak, jangan lupa dari tuntunan Rasulullah SAW. Kadang-kadang begini Pak, ada zaman sekarang itu orang sakit misalnya jatuh dari motor nggak apa-apa Pak, 7 tahun kemudian baru kerasa, ya di sininya ada apa gitu, berubah jadi kanker, berubah jadi apa-apa. Nah, maka setelah jatuh jangan lupa dengan doa tadi. Ada anak kita mungkin masih kecil-kecil suka lari-lari kepleset, geledak, nggak apa-apa ya nak, nggak apa-apa ya nak, ditiup-tiup doang, nggak apa-apa, ditiup-tiup selesai. Bacakan tadi Pak, kulhu falak anas, usap seluruh tubuhnya, supaya apa? Menghindari ya penyakit yang nanti bisa datang mungkin beberapa tahun kemudian. Wallahu alam. Tapi itu adalah ya ajaran Rasulullah. Kalau kita nggak yakin dengan ajaran Rasulullah, terus kita yakin ajaran siapa Pak? Kan kira-kira begitu ya. Wallahu alam. وروينا في صحيحيهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى يقول اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. Ini doa bagus Pak. Cuman kadang-kadang kita hanya sekedar hafal tapi kita tidak menikmati bacaan itu. Ini Rasulullah mengajarkan kita doa yang sangat bagus sekali. Doanya itu ya Allah, ya Rabban nas. Rabban nas itu Tuhannya manusia, adhibil ba's, hilangkan penyakit dari orang ini. Jadi kalau kita nengok ya insya Allah kita sudah hafal nih Pak ya. Kalau yang ini udah masyhur. Ishfi anta syafi, ya Allah sembuhkan karena Engkau Maha Penyembuh. La syifaan illa syifa'u, karena tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari Engkau. Syifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Nah ini nih di titik ini Pak. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit yang lain. Kita kadang-kadang nyembuhin lambung, ya, nyembuhin lambung kena ke ginjal, nyembuhin ginjal kena ke lambung, ya, ya. Itu ya. Kalau kita kan kadang-kadang begitu ya, karena obat-obatan itu kadang-kadang ada dampak positifnya, tapi ada dampak negatifnya. Sakit yang sebelah sini sakit, yang sebelah sana, sakit yang sebelah sini sembuh, yang sebelah sana muncul, yang sebelah sana disembuhin, balik lagi yang ini, terus aja nggak selesai. Ajarkan anak-anak kita kalimat ini, dan kita harus terbiasa baca doa ini Pak. Ya, doa, kekuatan doa ini Masya Allah. Emang harus yakin Pak. Angkat tangannya, ya Allah. Kalau kita udah doa kok nggak sembuh-sembuh juga, doa ini ya apa, penyakit ini ya insya Allah penyuci kita dari segala dosa. Makanya kalau ada yang sakit, Rasulullah mengucapkan apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Nah, saya sakit ya Rasul, didoain sama Rasul, kemudian kata Rasul la ba's. La ba's itu ya, tidak ada masalah. Ya. Tahur itu penyuci. Tahurun insyaallah, penyuci dari apa? Dari dosa. Ya. Jadi ada orang sakit kepala, sakit gigi, segala macam sakit. Insya Allah kalau kita ridho dengan takdir Allah, ridho saya ya Allah ridho, maka berguguran dosa-dosa kita. Yang jadi masalah kalau nggak ridho, udah sakit nggak berguguran pula dosanya, khawatir ya. Ya, memang harus kita nikmati kalau diuji dengan penyakit ya, pengennya sih sehat walafiat gitu ya, kita minta ke Allah walaupun ini penggugur dosa, minta ke Allahnya jangan minta sakit juga sih Pak. Ya, Rasulullah nggak nganjurin ya Allah jadikan saya orang-orang yang sakit, ya nggak juga. Rasulullah mengajarkan kita untuk minta afiah, minta sehat. Cuman kalau kebetulan kita diuji oleh Allah dengan penyakit, ya memang harus menerima bagian dari takdir Allah, dan itu adalah penggugur dosa. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, ada banyak kalimat-kalimat atau yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berkaitan ya orang yang sakit. Nah, secara detailnya nanti bisa dicek ya di kitab Al-Adhkar ya, karya Imam Nawawi, karena agak mirip-mirip kalimatnya. Ya. Babu jawazi qaulil marid ana syadidul wajah. Bab dibolehkannya orang yang sakit mengatakan saya sedang sakit parah. Boleh mengucapkan itu. Dari mana dalilnya? Rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Mas'ud qala dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku famasastuhu faqultu innaka la tu'aku wa'kan shadidan qala ajal kama yu'aku rajulani minkum. Jadi suatu saat Sayyidina Ibnu Mas'ud datang ke rumah Rasulullah, masuk ke dalam kamar Rasulullah. Saat itu Rasulullah sedang sakit kepala. Jadi usaplah Rasulullah oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud. Kemudian Sayyidina Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Rasul, engkau terlihat sepertinya sakit sekali ya Rasul. Nah, kata Rasulullah, betul, aku itu ya sakit kepala 2 kali lipat dibandingkan kalian. Jadi sakit kepala saya itu sama dengan 2 orang yang sakit kepala di antara kalian. Jadi Rasulullah SAW mengucapkan itu tidak dalam rangka mengeluhkan penyakit, tapi hanya menyampaikan bahwa yang saya rasakan seperti itu. Nah, berkeluh kesah tidak boleh, tapi mengatakan saya memang sakit parah, saya memang sakit ini, sakit itu boleh, Pak. Nah, yang nggak boleh ada mengeluhkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Aduh, ya Allah, kenapa saya kena penyakit ini ya Allah? Nah, yang kayak gitu-gitu tuh Pak yang nggak boleh, Pak. Ya. Tapi memang berat ya Pak ya. Sekarang aja kita lagi sehat ngomong kayak begitu nggak boleh. Pas lagi sakit, nah, itu makanya menerima takdir Allah dengan sakit tuh nggak mudah juga. Terus kita jenguk orang yang sakit, Pak, jangan begitu Pak, Bapak harus. Ya kita juga harus juga ya, tenggang rasa juga. Rasulullah melarang tuh pakai begitu Pak. Waduh, kita kalau diuji sama penyakit ya belum tentu kuat juga Pak. Makanya ya, oh sakit ya Pak ya, ya Allah. Mudah-mudahan ya penggugur dosa ya Pak ya. Kalau saya yang sakit diuji kayak Bapak belum tentu saya sanggup. Gitu Pak. Ini mah kita nguatin diri kita sendiri terus menjatuhkan yang sakit tuh aja dia makin stres. Ya, tapi itulah. Artinya boleh orang yang sakit ya menyampaikan rasa sakitnya, tapi tidak boleh mengeluhkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Babu karahiyati tamannil maut lidurrin nazala bil insan. Ya, makruhnya menginginkan kematian karena ujian yang datang kepada dirinya. Ada orang diuji dengan penyakit puluhan tahun, ya Allah saya mati aja deh, mati. Nah, diuji misalnya urusan ekonomi gitu ya, ya Allah kalau saya begini aja nih urusan rezeki saya, mendingan saya mati aja deh. Nah, itu kan berarti tamannil maut, ya, menginginkan kematian. Nah, menginginkan kematian karena ujian yang Allah timpakan kepadanya, nah itu hukumnya makruh, ya nggak boleh. Nah, maka Rasulullah bersabda, la yatamanna yanna ahadukumul mauta min durrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Jadi tidak boleh, sekali-kali tidak boleh seorang hamba ya menginginkan kematian karena ujian yang dia hadapi. Kalaupun harus dia mengatakan sesuatu, maka katakanlah, ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup itu baik untukku. Ya Allah, matikan aku jika kematian itu baik untukku. Jadi kita serahkan kepada Allah. Kita diuji di dunia, minta mati sama Allah, dimatikan kita. Ternyata ujian di kubur lebih berat dibandingkan di dunia. Minta balik lagi ke dunia, gak bisa Pak. Jadi kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian kita apa sih Pak? Paling beras, udah mau habis. Ya Pak ya? Ya Pak. Ujian kita paling hujan mau berangkat, hujan gede. Ya, paling mobil motor mogok di jalan. Ujian kita mah nggak hebat-hebat amat Pak dibandingkan saudara-saudara kita di Palestina gitu. Itu pun kita ngeluhnya udah na'udzubillah.
Ya Allah, saya kan tahu mau berangkat ini, ya Allah mau berangkat kerja, kenapa ini ya Allah hujan begitu berat? Belum ada apa-apanya gitu. Ya, membandingkan saudara-saudara kita. Makanya kita kalau ingin bersyukur itu sekali-kali juga perlu kita datang melihat saudara-saudara kita yang diuji dengan rasa sakit. Bukan kita bersyukur mereka sakit, tapi maksudnya oh ternyata ada banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang kita butuh ditarik dulu nikmatnya oleh Allah, baru sadar ternyata nikmat yang Allah beri itu besar ke kita. Ya. Nikmat alhamdulillah punya istri, coba ya, ya kan? Jangan ngeliatin yang lain. Ya. Nikmat punya suami, ya alhamdulillah ya Allah. Ya, karena suami kalau udah nggak ada juga kehilangan juga kan ya Pak ya. Ya. Alhamdulillah punya segala macam kita harus syukuri ya, banyak dan sedikitnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bab istihbab tadyibi nafsil marid. Ya, bab anjuran untuk melapangkan hati orang yang sakit. Ya. Rasulullah bersabda, "Idza dakhaltum 'ala maridin fanaffisu lahu fi ajalihi." Ya, jika salah seorang di antara kalian menjenguk orang yang sakit, maka lapangkan hatinya berkaitan ajalnya. Fa inna dzalika la yaruddu syai'an, karena saat kita menghibur dirinya itu tidak menangkal apapun, tidak menangkal kematian. Wa yutayyibu nafsahu, tetapi itu menenangkan hatinya. Datang ke orang yang sakit parah Pak, nggak ada harapan sembuh. Kita datang ke situ rumah sakit. Pak, waduh, kayaknya nggak bakal lama lagi nih Bapak nih. Emang bener sih nggak bakal lama lagi, Pak. Emang udah parah banget gitu ya. Tapi jangan gitu juga. Gitu. Kata Rasulullah, "Fanafisulahu fi ajalihi." Hibur aja berkaitan ajalnya, walaupun ini kayaknya orang bakal meninggal nih. 99% bentar lagi meninggal. Apalagi ada saudaranya, ada ibunya, kita datang gitu. Wah Bu, kayaknya ini mah nggak lama lagi nih, bentar lagi harus siap-siap aja deh, mendingan dari sekarang beli kain kafan. Jangan tuh, kalau orangnya masih hidup ya kita tetap kasih ketenangan. Bu, Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang ya, kita doa aja mudah-mudahan diberikan yang terbaik. Nah kan itu lebih enak Pak ya, dibandingkan kita waduh kayaknya nggak lama lagi nih Pak gitu ya. Nah itu min babil adab, itu adab, dan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena kata Rasulullah, kalaupun kita mengatakan Insya Allah ini mah nggak, Insya Allah panjang umurnya Insya Allah, itu kan sebenarnya tajibun nafas, itu hanya memberikan kegembiraan, tapi dia tidak menolak ajal Allah, itu hanya menghibur saja. Ada orang yang divonis Pak ya 3 bulan lagi meninggal, sebulan lagi meninggal, ya kita juga jangan ikut-ikutan memvonis gitu. Duh Pak, saya mah sebulan lagi kata dokter. Oh gitu Pak, oh saya kebetulan ada tanah kosong, Bapak mau ditawarin tanah kosong buat kuburan. Ya harus, enggak Pak, itu mah kata dokter Pak. Kalau umur kan yang menetapkan Allah, siapa tahu masih lama Pak. Seneng dia, walaupun nanti insya Allah misalnya kurang lebih mirip gitu, sebulan lagi gitu, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang terpenting untuk kita menjaga adab ketika kita datang menjenguk orang lain, dan ini adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedetail itu ya Pak ya, Rasulullah ngajarin kita bermuamalah itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini dulu Bapak-bapak, kalau ada tambahan silakan sebelum kita lanjutkan. Azan sampai jam berapa ya Pak? Hah? Oh 8 menit lagi. Nah, ada yang ditambahkan Pak? InsyaAllah kita lanjutkan kalau nggak ada gitu. Babus tsana 'alal marid bimahasini a'malihi wa nahwiha. Anjuran ya, memuji orang yang sakit dengan amalan-amalan yang sudah dilakukan. Ya, supaya apa Pak? Orang yang sakit, apalagi sakit parah, dia deg-degan Pak. Ini saya kalau mati bagaimana nih? Untuk menjaga supaya dia tetap husnuzon kepada Allah, maka kita sampaikan kebaikan-kebaikannya.
Ya, di sini disampaikan riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas mengatakan kepada Umar bin Khattab, saat itu Umar bin Khattab sudah ditusuk, Pak. Ya, sudah ditusuk. Ya. Wa kana yujazi'uhu ya Amirul Mukminin. Ya. Wahai Amirul Mukminin, maksud Umar bin Khattab, ya, qad sahibta Rasulullah. Ya, karena Umar bin Khattab itu menjelang meninggal setelah ditusuk dengan pisau yang beracun itu beliau tuh, gimana saya kayaknya masuk neraka, bagaimana dengan amalan saya? Bayangan itu Umar bin Khattab, Pak, yang setiap malam qiyamul lail, yang setiap hari baca Al-Quran, yang Masya Allah ada Al-Khalifatul Adil, ya, dikenal dengan khalifah yang adil. Itu menjelang meninggal tuh takut, deg-degan, tapi ditenangkan oleh Sayyidina, di sini Sayyidina Abbas, Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, ya, wahai Umar, engkau pernah menjadi sahabat Rasulullah, dan saat Rasulullah meninggal, Rasulullah itu dalam keadaan meninggalkanmu itu mencintai kamu. Kamu juga menemani Abu Bakar. Abu Bakar meninggalkanmu dalam keadaan dia juga suka dengan kamu. Kamu ini sahabat Rasulullah SAW yang paling terbaik. Gak mungkin kamu. Nah, itu diberikan, ya, diceritakan amal-amal baiknya. Jadi kalau ada tetangga kita menjelang sakratul mautnya atau sakit parahnya, Pak, ya, kita udah tahu, si bapaknya juga udah tahu nih, kayaknya saya mau meninggal nih. Ya sudah, kita tenangkan hatinya. Pak, insya Allah Bapak mah rajin ke masjid, gak usah takut. Ya, meninggal usah, Bapak mah rajin ta'lim, rajin datang ke majelis ilmu, rajin sedekah. Ya, Pak, ya. Enggak, perasaan saya nggak pernah datang ke majelis ta'lim. Nah, itu yang repot, Pak. Berarti jadi ini berarti bukan ngebohong, Pak, memang betulan dilakukan. Makanya mahasinul amal itu bukan basa-basi. Ya, Umar bin Khattab memang benar orang soleh, Pak, orang bertakwa pada Allah. Jadi ketika Sayyidina Ibnu Abbas menyampaikan amal solehnya, memang betul dilakukan. Nah, yang repot kalau yang sakit amal solehnya wallahu alam bishawab. Kita ngitung, Pak, ini amal solehnya apa ya, ini mau ngomongin apa. Nah, makanya kita, ya, dari sekarang memang harus mempersiapkan bekal, gitu ya. Jadi pulang itu kita ke rahmatullah, kita husnuzon saja, Pak. Ana inda dhanni abdi bi. Nah, kata Allah hadis qudsinya kan, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ya, Pak, ya. Ya, orang yang melakukan banyak kemaksiatan aja dalam banyak riwayat diampuni dosanya oleh Allah, lalu bagaimana dengan bapak ibu semuanya nih yang hari-harinya diisi dengan berangkat ke masjid? Perlu husnuzon terus pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, husnuzon, ya, berbaik sangka kepada Allah bahwa kita mudah-mudahan termasuk hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu kalau kita datang ke orang yang apa, Pak? Yang sakit menjelang meninggal. Jadi ucapkan kebaikan-kebaikannya. Jangan yang jelek-jeleknya. Ente memang habis, ente dia kubur, ente habis. Ya, Pak, kalaupun dia durjana gitu ya, ahli maksiat, Pak, nggak boleh kita begitu. Bahkan kalaupun dia sudah meninggal, ya, secara adab kita nggak boleh ngomongin dia. Siapa yang meninggal? Tukang mabok, tukang judi, depan dia nih mau disolatin nama kita, nggak boleh, Pak. Kita harus tetap jaga adab, jaga akhlak. Dia sakit, Pak, digituin, Pak. Ya, Pak, ya. Mendengar atau tidak? Insya Allah mendengar. Percaya nggak, Pak? Kalau nggak percaya coba. Ya, wallahu a'lam. Nah, kemudian ini ada anjuran lagi, Pak. Babu istihbabi du'ail insan bi ayyakuna mautuhu fi baladis syarif. Nah, keutamaan atau anjuran berdoa kepada Allah agar meninggal di tanah suci, ya, di kota yang mulia. Ini ada 3 tempat kota suci itu, ya, Pak, ya. Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, dan Al-Quds, ya, 3 itu. Tapi yang paling afdal di antara keduanya yaitu Makkah dan Madinah. Ternyata doanya Sayyidina Umar bin Khattab itu doanya ingin meninggal syahid di Madinah. Ya, di sini. Qala Umar, Allahumma rzuqni syahadata fi sabilik. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku syahid di jalanmu. Jadi matinya ingin mati syahid, wafatnya wafat syahid. Waj'al mauti fi baladi rasulik, dan jadikan kematianku di kota Rasulmu.
di negeri Rasulullah, artinya di Madinah. Ini agak nggak masuk akal, Pak. Nah, ini bagi para sahabat agak nggak masuk akal doa ini. Kenapa? Minta mati syahid dan mati syahidnya di Madinah. Kalau minta mati syahid harusnya ikut perang. Kalau ikut perang berarti matinya di medan tempur, nggak di Madinah. Tapi ini Umar bin Khattab, masya Allah, ya, doanya kepada Allah, wafatnya syahid dan kemudian di masjid atau di Madinatul Munawwarah. Nah, maka kata perawinya di sini, ya, Hafsah, ya, Hafsah, fakultu anna yakunu hadza, bagaimana mungkin ini terjadi? Apa kata Umar? Ya'tini Allahu bihi idza syaa, Allah akan mendatangkan keinginanku itu jika Allah menghendaki. Dan betul, Pak, betul kan? Beliau syahidnya di Nabawi, lagi ngimamin sholat ditusuk, ya. Siapa yang nusuk, Pak? Ya, Ibnu Muljam. Ya, Ibnu Muljam pura-pura dia masuk Islam, ya, munafik, pura-pura masuk Islam, terus kemudian saat ruku, ya, dia datangin Umar bin Khattab yang lagi mimpin sholat, ditusuk dengan pisau yang sudah dilumuri dengan racun. Nah, kemudian itulah doanya Sayyidina Umar, karena ditusuk berarti syahid, ditusuknya lagi ngimamin berarti di Masjid Nabawi, meninggalnya berarti sesuai dengan keinginannya, yaitu di Madinatul Munawwarah. Kira-kira kita berani nggak doa sama Allah? Ya Allah, wafatkan kami di Madinatul Munawwarah. Berani nggak kita? Setiap umroh deg-degan. Setiap umroh deg-degan. Jangan-jangan umroh yang ini nih saya meninggal. Pak, nanti kalau kita meninggalnya dimakamkannya di Baqi, itu ada doa khusus untuk ahlul Baqi dari Rasulullah. Ya, Rasulullah akan memberikan syafaat, ya, itu sudah dipastikan kata Rasulullah, pertama kali kepada ahlul Baqi, orang-orang yang meninggal di Baqi. Dan ini nggak bisa direncanakan. Ah, saya mau berangkat umroh minggu depan, pengen meninggal di sana, ya, ternyata masih hidup. Saya ada jamaah itu, dia punya niatan meninggal di tanah suci, ya Pak. Oh, pokoknya rajin tuh. Qadarullah ternyata pulang, baru landing 2 hari di rumah meninggalnya di tanah air. Nah, yang baru sekali umroh meninggal di tanah suci. Wallahu a'lam bishawab. Yang bisa kita lakukan hanya berdoa, takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Demikian Bapak-bapak yang bisa disampaikan, yang benar dari Allah, yang keliru dari pribadi saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.